Presiden Joko Widodo diinformasikan telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 2 November kemarin. Nah, usai ditandatangani oleh Presiden, aturan itu secara resmi berlaku dan diberi nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sudah beberapa tahun berlalu, kasus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disuarakan. Banyak elemen dari masyarakat Indonesia kala itu turun ke jalan menyuarakan hak-hak yang dirampas dari yang semestinya. Seperti yang telah kita ketahui, Omnibus Law adalah suatu konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang telah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Contohnya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, terdapat beberapa poin-poin yang dinilai bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, terdapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai terlalu tergesa-gesa. Yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law yang mengesampingkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, membuka keran impor pangan yang berpotensi tak melindungi produksi pangan lokal. Kemudian yang keempat, terdapat merugikan buruh, dan tentunya yang terakhir, meringankan dari pengusaha itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita lebih memfokuskan pada bagian ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui, Omnibus Law adalah terdiri dari berbagai pembahasan topik. Untuk selengkapnya, mari kita simak videonya. Input dari RUU Cipta Kerja dalam aspek ketenagakerjaan yaitu peningkatan angka lapangan pekerjaan. Kemudian proses yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Namun dari proses tersebut menimbulkan gap yang terjadi, yaitu tidak mengikutsertakan lapisan masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya. Dan yang kedua, disetujui secara tiba-tiba atau disahkan secara tergesa-gesa tanpa adanya pertimbangan yang memadai. Mas, boleh memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan aku Wildan dari mahasiswa biasa. Baik, Mas Wildan, saya ingin bertanya nih. Mas Wildan kan pernah mengikuti advokasi kebijakan. Dari Mas Wildan itu apa motivasi untuk ikut dari aksi demo itu? Oke, kalau motivasi sendiri tuh kita pure. Kalau aku sih ada dua alasan ya. Yang pertama karena empati, dimana kita coba merasakan ketika teman-teman orang tua teman-teman kita, terus orang-orang terdekat kita terkena dampak dari adanya suatu kebijakan pemerintah yang mungkin tergolong bisa dibilang malah merugikan. Kemudian yang kedua karena alasan beban moral, yang mana ya kita tahu lah, kita sebagai mahasiswa kita punya tanggung jawab ke masyarakat, ada agent of change, terus social of control. Nah, dari situlah berangkat dari situ akhirnya coba kita bergerak, kita melakukan advokasi kebijakan seperti itu. Terus menurut Mas Wildan kenapa perlu disuarakan, dan pandangan Mas Wildan bagaimana sebagai mahasiswa terhadap permasalahan dari Omnibus Law ini? Oke, kalau kenapa perlu disuarakan, karena ini tadi yang aku bilang, undang-undang ini kan di dalamnya atau isinya itu mencakup beberapa pasal atau mungkin banyak pasal yang setelah kita melakukan kajian ternyata malah pasal-pasal tersebut justru merugikan kepada masyarakat atau dalam konteks ini merugikan para buruh gitu. Dan sayangnya ternyata dari pemerintah pun seakan mengaminkan bahwasanya pasal-pasal tersebut memang bisa dibilang merugikan para buruh dan malah berpihak kepada oligarki gitu. Kemudian tadi bagaimana pandangan sebagai mahasiswa terhadap permasalahan Omnibus? Oke,
Kalau pandangan kami sebagai mahasiswa, tentunya kami sangat menyayangkan gitu ya respon pemerintah yang justru malah bisa dibilang atau terkesan malah mendukung dengan adanya pengesahan undang-undang ini, karena sebelumnya selama proses pengesahan atau proses perancangan undang-undang ini sebenarnya pasal-pasal dalam undang-undang ini pernah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi nyatanya dalam proses perumusannya atau proses pengesahannya tetap diterabas atau mungkin seolah dipaksakan oleh DPR dan pemerintah untuk undang-undang tersebut bisa disahkan. Dan di sini nampak sekali bahwasanya dalam proses pengesahan atau perumusan undang-undang tersebut kuat akan kepentingan politis seperti itu. Output dari proses yang telah dilakukan adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Gap dari output tersebut adalah metode Omnibus Law yang menggabungkan beberapa undang-undang untuk mendorong otonomi daerah telah menyebabkan perubahan yang signifikan pada undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memicu adanya demonstrasi besar-besaran karena dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa seorang mahasiswa itu juga perlu dalam ikut serta melakukan advokasi terhadap kebijakan, Mas? Oke, kenapa sih kita mahasiswa atau kita kaum muda harus turut ikut serta atau ikut andil dalam proses pengawalan kebijakan? Karena sebenarnya kita sebagai mahasiswa memang sudah seharusnya kita untuk ikut mengawal atau mengawasi kebijakan-kebijakan atau produk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa kita punya beban moral atau kita punya tanggung jawab ke masyarakat, seperti tadi yang udah aku bilang, ada agent of change, social of control. Nah, maka dari itu untuk mengimplementasikan bentuk tanggung jawab tersebut, kita sebagai mahasiswa memang sudah seharusnya atau sudah seyogyanya kita ikut untuk mengawal atau mengadvokasikan mungkin setiap kebijakan-kebijakan atau produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Dan kita juga harus turut ikut serta dalam setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah untuk ikut mengkritisi atau untuk ikut mengawal setiap perumusan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti itu. Di UU ini mengatur mengenai cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia secara luas-luasnya di tengah persaingan yang kompetitif dan globalisasi ekonomi. Cipta kerja yaitu peningkatan lapangan kerja, pengelolaan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi ekonomi, serta percepatan proyek strategis nasional. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa hal yang menjadi ruang lingkup dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri, seperti peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, dan ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila kita menelisik kembali perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja hingga menjadi UU, dapat kita lihat di mana pada 20 Oktober 2019, istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden RI Joko Widodo. Yang selanjutnya, pada 17 Desember 2019, pemerintah memulai perjalanannya dengan membentuk Satgas Omnibus Law. Dilanjutkan pada Februari 2020, Presiden Jokowi mengirimkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR. Pada 2 April 2020, RUU Cipta Kerja baru mulai dibahas DPR dalam rapat paripurna. Selanjutnya, pada 14 April 2020, Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja dan menggelar rapat kerja perdana RUU Cipta Kerja. Pada 24 April 2020, Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Dilanjutkan pada 8 Juli hingga 23 Juli 2020, perlibatan partisipasi publik dengan melibatkan unsur serikat pekerja atau buruh dan unsur pengusaha.
pada 20 Mei hingga 3 Oktober, pembahasan RUU Cipta Kerja secara detail dan intensif, dan dibahas melalui 64 kali rapat dengan 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat Timus atau Timsin. Dan pada 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Outcome yang dihasilkan dari UU Cipta Kerja aspek ketenagakerjaan ini yaitu adanya peningkatan investasi dan juga pelemahan ketenagakerjaan. Sedangkan gap yang dihasilkan dari UU Cipta Kerja aspek ketenagakerjaan ini yaitu adanya pelemahan ketenagakerjaan dan juga munculnya konflik yang terjadi antara pemerintah dan juga masyarakat, karena dalam UU ini masyarakat merasa tidak diuntungkan dan hanya menguntungkan pihak swasta dan juga pihak pemerintah saja. Selanjutnya, apa dampak besar yang dirasakan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dalam ketenagakerjaan, dan bagaimana harapan dari Mas Wildan sendiri terhadap pemerintah, Mas? Oke, kalau dampak besar UU ini jelas undang-undang tersebut atau undang-undang Cipta Kerja ini memiliki dampak yang begitu besar gitu ya, terutama buat mereka para kaum buruh, karena undang-undang ini jelas dia mengatur tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam konteks ini berarti ketenagakerjaan ya nggak jauh-jauh mengatur para buruh gitu ya. Kalau kita bicara dampak besarnya tuh banyak sebenarnya, banyak sebenarnya dampak besarnya gitu ya. Cipta Kerja kan memuat beberapa pasal yang memangkas jaminan hak-hak buruh yang dalam berbagai aspek gitu ya. Fleksibilitas pasar kerja menjadi nafas pembuatan substansial dalam UU ini, yang mana beberapa di antaranya mungkin yang pertama itu mengenai Cipta Kerja semakin melegalkan praktek fleksibilitas hubungan kerja. Kemudian yang kedua itu Cipta Kerja melegalkan praktek fleksibilitas waktu kerja. Dan mungkin yang ketiga itu ada Cipta Kerja melegalkan praktek fleksibilitas upah. Seperti itu. Kalau harapan saya sebagai mahasiswa tentunya untuk pemerintah ya, kalau bisa atau mungkin sudah seharusnya dan harus atau wajib gitu ya, seperti yang sudah kita gaungkan bersama mahasiswa se-Indonesia dan para buruh juga, kita terus menuntut di setiap aksi-aksi kita atau mungkin di setiap aksi May Day gitu ya, kita menuntut pemerintah untuk bisa mencabut UU ini gitu, karena ya seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, jelas undang-undang ini dia malah merugikan para buruh, dan bisa dibilang undang-undang ini malah dia berpihak kepada para pemangku kebijakan atau malah mungkin kepada para oligarki seperti itu. Omnibus Law dikhawatirkan akan memperlemah perlindungan terhadap pekerja. Beberapa poin yang disoroti adalah terkait kontrak kerja outsourcing, upah minimum, dan juga pesangon. Para buruh khawatir bahwa Omnibus Law ini akan meningkatkan risiko mereka terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan. Saya Safa. Saya Akna. Saya Nancy. Saya Laras. Saya Nafila. Saya Lailani. Saya Isna. Saya Rizky. Saya Hanan.